Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita mengawali hari kita dengan memuji Tuhan dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Haleluya. Dengan segenap hatiku, Aba Bapa, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita bersekutu kembali dalam morning worship. Saat ini kita mau baca terlebih dahulu di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 32 sampai 34. Saya ulangi, Lukas pasal 6 ayat 32 sampai 34. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Jadi dari ketiga ayat yang sudah kita baca ini, kita melihat ada standar kasih yang dimiliki oleh orang-orang dunia. Hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang dunia dalam mengasihi sesamanya. Seperti mengasihi orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya, meminjamkan kepada orang yang juga berbuat baik kepadanya. Ya, nah itu adalah tiga hal yang biasa. Tiga hal yang biasa dilakukan kepada orang-orang yang memang kita sayangi, kepada orang-orang yang seringkali berbuat baik kepada kita. Tetapi kalau kita baca di dalam Lukas 6 ayat yang ke-35 dikatakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Nah, Tuhan ingin kita itu melakukan hal yang di luar batas, ya, hal yang extraordinary, ya, hal yang lebih luar biasa lagi dari yang biasa dilakukan oleh orang-orang pada umumnya, yaitu kita itu mengasihi, mengampuni orang-orang yang menjadi musuh kita, mengasihi, mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Ya, nah, mungkin saat ini ada orang yang sudah menyakiti hati kita, yang membuat kita menderita, ya. Nah, Tuhan menuntut kita untuk kita mengampuni. Menuntut, ya saya ulang, Tuhan menuntut kita untuk mengampuni. Menuntut ini bukan suatu pilihan, boleh iya, boleh enggak, bukan. Menuntut itu berarti kita harus melakukannya, baik kita mau atau tidak mau, baik kita mampu atau tidak mampu. Ya. Jadi yang dilihat oleh Tuhan adalah kemauan kita, bukan masalah kita mampu atau tidak mampu. Karena saya yakin semua orang tidak ada yang mampu untuk mengampuni. Tapi kita mau terlebih dahulu, pasti Tuhan memampukan. Roh Kudus pasti akan menolong kita untuk kita bisa mengampuni orang lain. Mengapa kita perlu mengampuni? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Ya, di dalam ayat 36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Murah hati ini berkaitan dengan pengampunan. Ya, kita mau ingat pertama kali kita mengikut Tuhan, di mana Tuhan sudah mengampuni semua dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita, bahkan sampai saat ini pun, ya, setiap kali kita berbuat salah, kita datang kepada Tuhan, Tuhan selalu mengampuni. Karena itu Tuhan ingin, Tuhan tuntut semua anak-anaknya juga mengampuni. Ya, semuanya mengampuni. Nah, mungkin Bapak dan Ibu tidak terlalu menyadari ya, bahwa ketika kita dimerdekakan dari dosa, maka kita pun menjadi orang-orang yang merdeka untuk mengasihi. Ya, saya ulang, ketika kita dimerdekakan dari dosa, kita ini sebenarnya menjadi orang-orang yang merdeka untuk mengasihi. Kalau kita belum ditebus oleh Tuhan, kita masih terbelenggu oleh kepahitan, terbelenggu oleh sakit hati, sehingga kita itu hanya bisa mengasihi itu terbatas. Tapi sejak kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini sudah menjadi orang yang merdeka.
tidak lagi terikat oleh kepahitan dan sakit hati, tapi kita ini menjadi orang-orang yang bebas untuk mengasihi semua orang tanpa pandang bulu, tidak melihat orang, siapapun kita bisa merangkul, bisa mengasihi. Itulah kehebatan dari kasih Kristus yang harus juga kita teladani, mengasihi semua orang. Kristus sendiri sudah menjadi teladan bagaimana sampai akhir kehidupannya masih bisa mengampuni, masih menurunkan pengampunan bahkan kepada orang-orang yang menyalibkan dia, yang menyalahpahami dia. Ya, Kristus masih bisa mengampuni, maka kita pun mari kita mengampuni. Ya, di dalam ayat yang ke-37 dikatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Kata mengampuni dalam bahasa aslinya di sini dipakai kata apoluo, yang artinya melepaskan, mengosongkan, membuat tidak bersalah. Karena itu kita pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama untuk kita melepaskan pengampunan, ya, melepaskan segala sakit hati, segala ganjalan yang ada dalam hati kita, dan kita memberi pengampunan. Ya, supaya apa? Supaya apa ukuran kasih yang kita pakai kepada orang lain itu pun kembali kepada diri kita sendiri. Ya, mari kenakan ukuran kasih dan bukan ukuran penghukuman. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan tolong kepada kami, berikan kemampuan untuk kami boleh mengasihi, untuk kami boleh mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, orang-orang yang mungkin menyakiti kami. Mari Tuhan mampukan kami. Kami mau Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang lebih menyenangkan hati-Mu Tuhan, pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang hari ini juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan ada menyertai, memberkati orang-orang yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.